Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon bima yatlu. Yang bersama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Asy-Syakirin, Ustaz Artono, Ustaz Haji Muhammad Mukhlisin, para pengurus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih istiqomah lakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian lanjutkan dengan kajian taklim, kajian ilmu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak sekalian di pagi hari ini yang kurang sehat, baik kita atau keluarga kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian yang diuji oleh Allah dengan ekonomi, mudah-mudahan diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, dinurkan alam barzahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Sambil menunggu sholat, kami menunggu waktu syuruk isyraq, mari kita niat i'tikaf. Nawaitu an atikafa fi hajal masjid ma dumtu fihi taqarruban ilallah. Niat i'tikaf selama berada di sini karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, saya akan menyampaikan materi tentang suratul Fatihah. Di sini belum disampaikan, ya, pernah mendengar, mudah-mudahan mengingat kembali, memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Suratul Fatihah ini, saudara-saudara sekalian, diturunkan di kota Mekah. Namanya ayatul Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di kota Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu Makkiyah. Kemudian kalau ayat-ayat surat Madaniyah diturunkan sudah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, walaupun turunnya di mana? Di kota Mekah. Penting batasannya adalah kalau Makkiyah sebelum hijrah, kemudian Madaniyah sesudah hijrah. Suratul Fatihah ini Bapak sekalian, jumlah ayatnya ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Banyak nama selain dari Suratul Fatihah. Yang pertama adalah Al-Fatihah sebagai pembuka. Yang kedua As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang.
Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anul azim. Itu surat Al-Hijr surat 15. Kenapa dinamakan dia As-Sab'ul Masani? Karena isi kandungannya diulang-ulang di dalam surat-surat yang lain. Yang kedua, suratul Fatihah ini diulang-ulang ketika kita melakukan sholat, baik wajib maupun sunnah di setiap rakaat. Diulang-ulang. Nah, itu bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Coba. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah juga dinamakan dengan as-sholah. As-sholah kata ulama, sholat karena memang orang yang melaksanakan sholat wajib membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain, aku membagi sholat ayat Al-Fatihah ada 2 bagian, satu bagian untuk aku kata Allah dalam hadis qudsi, satu bagian untuk hambaku, ya. Nah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada engkaulah kami menyembah, pada engkaulah kami minta pertolongan. Satu bagian untuk Allah kita menyembah, satu bagian untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu, dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ini doa. Kemudian yang ketiga, suratul Fatihah juga dinamakan dengan apa? Dengan ruqyah. Ruqyah itu apa? Bacaan-bacaan untuk menyembuhkan penyakit berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah. Dulu pada masa Nabi Muhammad SAW, Bapak sekalian, itu Nabi pas sahabat besar rombongan dalam sebuah perjalanan ke sebuah kampung, ada salah seorang pemimpin kampung tadi tersengat kalajengking. Kemudian ada inisiatif satu di antara sahabat untuk membaca ruqyah suratul Fatihah, sembuh itu Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya enggak, sengatan kalajengking yang berbisa tadi itu bisa menyembuhkan penyakit bisa daripada kalajengking, dan itu dengan izin Allah. Kita bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya enggak, wa ma yudrika annaha ruqyah, tahukah kalian bahwa sesungguhnya itu merupakan ruqyah. Kalau bahasa kita ini jampi-jampi. Betul nggak Pak? Jambi-jambi, banyak baca-bacaan di Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya gini, ketika kita sakit, di antara bagian kita yang sakit, apa bacaannya? Bismillah, bizatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru min waj'i hada. Apabila nama Allah, dengan kuasaanmu dan kemuliaanmu, aku berlindung dari keburukan penyakit yang aku rasakan saat ini. 3 kali Pak, pegang. Main yang sakit gigi, baca, angkat lagi, baca, angkat lagi, 3 sampai 7 kali. Itu ruqyah, bacaan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Suratul Fatihah nama lainnya al-asasu, dasar, pijakan. Kemudian disebut umul Quran atau umul kitab, induknya Quran, induknya kitab. Karena apa? Karena seluruh Al-Quran itu isi substansinya dapat dijelaskan di ayat-ayat surat-surat yang lain. Jadi umul Quran atau umul kitab, ya.
Kemudian apalagi namanya al-waqiyah, pakai waqiyah, memelihara, menjaga. Siapa yang membaca suratul Fatihah kemudian mengamalkan isi kandungannya, maka al-waqiyah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang ada di dunia. Kemudian dinamakan juga alhamdu, asyukru, al-wafiyah, yang sempurna, yang kandungannya sempurna Bapak sekalian. Banyak nama lain-lain dari suratul Fatihah. Karena itu isi kandungan suratul Fatihah berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua berbicara tentang ibadah. Tiga berisi kandungan tentang akhlak, tentang sejarah umat masa lalu, tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini dikembangkan di ayat-ayat dan surat yang lain. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jumlahnya ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama ikhtilaf, beda pendapat para imam mazhab tentang bismillah. Apakah bismillah ini merupakan satu dari rangkaian suratul Fatihah? Yang pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu bukan diantara satu rangkaian ayat suratul Fatihah, cuma dibaca sir ketika sholat sebagai tabarukan. Kemudian mazhab Imam Malik ini suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk rangkaian suratul Fatihah. Mana dalilnya Bapak sekalian? Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, riwayat Imam Muslim, ya enggak, kata Siti Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihus sholata bitakbir wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi itu membuka bacaan suratul Fatihah dengan apa? Dengan takbir, Allahu akbar. Kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Nabi tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian riwayat yang kedua dari sahabat Anas bin Malik, kata Anas, sesungguhnya aku melaksanakan sholat khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, Umar, Utsman, kanu yusalluna bil qiraah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya aku, kata sahabat Anas bin Malik, melakukan sholat di belakang Nabi, di belakang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, itu langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini argumentasinya daripada Imam Malik. Jadi ketika membaca suratul Fatihah dalam sholat langsung dia alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mazhab Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikutnya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan rangkaian daripada suratul Fatihah. Hingga kalau tidak dibaca Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Mana dalilnya? Dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Daruqutni, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, apabila kalian membaca suratul Fatihah, maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin suratul Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha umul kitab wa umul Quran wa sab'ul masani wa innaha ahadu ayatiha. Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim atau suratul Fatihah itu merupakan umul Quran, umul kitab, sab'ul masani, dan salah satu daripada bagian suratul Fatihah. Dalil yang kedua dari mazhab Imam Syafi'i, ya enggak? Dalil yang kedua ini adalah
apa namanya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtatihus sholata bi bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka ketika sholat baca suratul Fatihah didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, argumentasi dari mazhab Imam Syafi'i. Sahabat Anas bin Malik ditanya, ini riwayat Imam Muslim ya. Ya Anas, bagaimana sih bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Nabi sallallahu itu panjang, Pak, dalam sholat. Kalau kita bacaan sholat panjang atau pendek? Milih-milih yang pendek kita. Ya enggak? Gacoannya inna a'toinakal kausar tuh. Saya juga begitu juga, Pak. Jujur aja juga kalau lagi apa namanya pola puyeng-puyeng dikit. Betul nggak? Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tahajud itu, Pak, bacaannya 700 ayat lebih. Sanggup nggak kita? Ya nggak? 700 ayat lebih bacaan yang tahajud. Dibaca Al-Baqarah, habis Al-Baqarah dibaca Ali Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Kalau pengen sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, Pak. Dengan sunnah Nabi jenggot doang, betul nggak? Kami jenggot doang sama apa namanya pakaian gamis celana, ya nggak? Isbal apa nggak isbal? Jenggot, kumis dan sebagainya. Sunnah Nabi apalagi nikah, sunnah Nabi malam Jumat. Itu kalau sunnah Nabi begitu, bahkan apal Al-Quran luar biasa. Nah, ini. Tuh. Nah, di situ kata sahabat Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca suratul Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat waladhdallin. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, argumentasi mazhab Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tiduran. Kemudian sedang tiduran Nabi tersenyum. Sahabat Anas bin Malik bertanya, "Ma adhaka ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kau ketawa? Senyum ya Rasulullah." Qala Nabi menjawab, "Barusan turun kepada saya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar." Nah, kalau begitu berarti Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat tersendiri, ya enggak? Daripada surat-surat yang lain, kemudian juga bagian daripada suratul Fatihah, dan itu ditulis dalam mushaf Al-Quran, kecuali surah Al-Baro'ah, surat At-Taubah. Surat keberapa itu? At-Taubah, Al-Baro'ah. Itu tanpa menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Bapak sekalian, dalil secara akal bahwa Al-Quran sejak mushaf Utsmani dicetak, kemudian disebarkan ke kota-kota, ke negara-negara lain, itu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti lagi oleh pengganti khalifah berikutnya, dicetak dengan cetakan yang sama persis cetakan mushaf Utsmani. Kalau begitu Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu rangkaian daripada suratul Fatihah. Kalau Imam Abu Hanifah itu dia bukan bagian daripada suratul Fatihah, tetapi sebagai tabarukan dibaca. Imam Ahmad bin Hambal sebagian menyatakan bahwa merupakan mazhabnya menyatakan bagian daripada suratul Fatihah Bismillah, cuma ketika sholat jahar dibaca apa? Sir, pelan. Mana yang paling benar Bapak sekalian? Semuanya benar. Betul nggak? Semuanya benar, karena 22 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah itu namanya tanawu'ul ibadah, variatifnya ibadah Nabi. Nabi sholat begini, diriwayatkan oleh sahabat. Nabi pernah sholat membaca Bismillah, diriwayatin oleh sahabat. Nabi pernah membaca suratul Fatihah, ya enggak? Kemudian Nabi tidak baca
bismillah langsung alhamdulillah dan seterusnya, diriwayatin Pak. Itu namanya tanawu'ul ibadah. Variatifnya ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keniscayaan selama 22 tahun lebih. Jadi jangan dimasalahin, betul? Jangan dimasalahin. Terus saya pernah ngomong pada pertemuan yang lalu, kalau dimasalahin ajak ngapa? Ajak ngopi, Bapak sekalian. Ngopi, ngobrol perihal Islam. Ngopi, ngobrol perihal Islam. Ada singkatan apa? Ya kopinya juga ada juga. Diseruput sedikit. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya ada 19 huruf. Coba dihitung-hitung Pak, 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun, kata ismun 19 kali dalam Al-Quran. Kata Allah ada 2698 kali dalam Al-Quran. Kata Ar-Rahman ada 57 kali dalam Al-Quran. Kata Ar-Rahim ada 114 kali dalam Al-Quran. Itu semuanya dapat dibagi 19. Dari mana ini? Subhanallah, ini merupakan kemujizatan Al-Quran. Kemudian la haula wala quwata illa billah, itu jumlah 19. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya 19. La haula wala quwata illa billah, jumlah hurufnya ada berapa? 19. Kemudian saudara-saudara sekalian, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya enggak? Dengan nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang, tetap ada di kolbu kita, pikiran kita, walaupun tidak disebutkan. Aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kata-kata aku memulai pekerjaan ini karena Allah. Itu Pak, itu di hati kita, pikiran kita, di kolbu kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibali la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtau. Setiap perbuatan yang bermanfaat, yang berguna, tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Ada sebuah hadis, la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang saklak, wudunya nggak sah. Agak ulama yang moderat, tidak sempurna wudu kecuali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pernah nyebut wudu? Kalau wudu nyebut Bismillah nggak? Saya kira jarang-jarang Pak ya. Benar. Karena sunnah-sunnah Nabi ini memang Bapak sekalian mesti kita ingat kembali. Masuk WC, cara bagaimana ngikutin Nabi, keluar bagaimana ngikuti, masuk masjid, keluar masjid, ada aturannya. Makan begitu juga Bapak sekalian, hubungan suami istri, bermuamalah dan sebagainya, ada itu sunnah-sunnah Nabi. Nah itu mesti diingat setiap hari. Tuh. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim memulai pekerjaan, itu terbesit, terpikir di kolbu kita, ya Allah, aku memulai pekerjaan ini, selesai pekerjaan ini karena bantuanmu ya Allah. Bukan semata-mata karena kekuatan saya, fisik saya. Kita kemari karena apa? Bantuan dari Allah. Kita makan, kita minum, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, bergerak karena memang bantuan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jumlahnya 19 huruf. Itu artinya apa Bapak sekalian? Ketika kita memulai pekerjaan, selesai pekerjaan dan seterusnya, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya enggak? Tujuannya adalah bahwa apa yang kita lakukan tidak ada ambisi pribadi. Apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Apa yang kita lakukan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang ngerokok, ngucapin bismillah enggak? Sudut Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah kita, karena rokok itu makruh Pak. Ada juga ulama mengatakan haram.
Anda mengatakan apa? Haram. Kenapa? Dalilnya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Sorry, yang merokok sorry. Ya enggak? Nah, ada yang mengatakan makruh. Ada yang makruh bagi dua, ada makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada haram. Makruh tanzih tidak mendekati kepada haram tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu pernah Bapak sekalian debat antara Muhammadiyah sama NU. NU diwakili oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub MA. Muhammadiyah diwakili oleh pakar Muhammadiyah. Itu bertentangan. Muhammadiyah rokok hukumnya haram. Cuma Bapak sekalian, kalau rokok diharamkan, ya enggak, petani tembakau, cukai dan sebagainya, masalah enggak? Nah, ya. Cuma ada yang mengatakan juga katanya biaya pengobatan akibat penyakit rokok itu lebih besar pengeluaran pemerintah terhadap kesehatan. Halo, ya, tapi ya silakan Bapak sekalian mau yang mana pilihan. Hidup kan pilihan Pak ya. Huriyah, itu tuh huriyah kemerdekaan. Ada namanya istiqlal, ada huriyah. Istiqlal itu kemerdekaan karena memang pemberian dari sebuah negara. Al huriyah itu kemerdekaan Allah berikan kepada setiap pribadi manusia. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang kufur silakan, siapa yang beriman silakan. Allah kasih kebebasan kan, Allah kasih kita akal. Allah kasih kita fasilitas dan sebagainya. Mau ngikutin apa tidak Bapak sekalian. Nah ini ya konsep daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saudara-saudara sekalian, Ar-Rahman, pengasih. Pengasih ini dalam kajian para ulama Islam, ulama tafsir, kalau Ar-Rahman ini lebih luas. Allah berikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Allah berikan rizki, keluasan rizki, kesehatan juga kepada makhluk-makhluknya yang beriman, tidak beriman, yang ibadah, tidak ibadah, maksiat, tidak maksiat. Allah kasih rahmatnya Allah. Betul nggak Pak? Nah ini Allah kasih rahmatnya Allah, rahmannya Allah. Makanya rahmat Allah Pak ada 99. Kalau ada berapa? Innalillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah punya 99 rahmat. Kemudian Allah tahan tis'atan wa tis'ina 100 rahmat. Allah tahan 99 rahmat. Warsala fi khalqi rahmatan wahida. Kemudian Allah tebarkan satu rahmat di muka bumi ini Pak, yang begitu hebatnya dan tak terhitung jumlahnya. Nanti kita masuk surga digabung satu yang ada 99, 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak Pak? Ya makanya Bapak sekalian, kita ke masjid, kemudian kita menerima takdir qadar-qadarnya Allah, kita menjauhkan maksiat, kita berzikir, sholat berjamaah, menghadapi ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sesungguhnya itu proses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak Pak? Iya. Tidaklah dikatakan kesusahan demi kesusahan. Tidak dikatakan ujian demi ujian, kemiskinan demi kemiskinan. Kalau justru itu menghantarkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan kesejahteraan demi kesejahteraan, kekayaan demi kekayaan, kehebatan demi kehebatan, kesuksesan demi kesuksesan di dunia. Kalau justru itu menghantarkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Pak? Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuziya 'anil nar wa ilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua manusia yang berjiwa akan mati dan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti di hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukin surga, dia orang yang sukses, orang yang beruntung. Ya mudah-mudahan kita umat Islam sukses di dunia, sukses di akhir. Betul nggak Pak? Nah kan umat Islam menjadi orang kaya,
jabatan tinggi bermanfaat bagi kehidupan orang lain, menjadi ilmuwan, sukses ekonomi dan sebagainya. Itu bagus Pak, sukses di dunia, sukses di akhirat. Tetapi bagi orang beriman Pak, ujian ini banyak, betul nggak? Siapa yang tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, koda-kodanya Allah, cari Tuhan lain. Ada orang yang nggak kuat menghadapi kehidupan, ujian demi ujian, dia stres, depresi, ada yang bunuh diri, betul nggak Pak? Banyak nggak? Banyak. Kata dia itu bunuh diri nyelesain masalah, padahal justru bunuh diri itu menghantarkan siksaan lebih hebat lagi nanti di alam barzah, juga di akhir. Lu pernah Bapak sekalian calon kandidat bupati Bekasi, utangnya banyak dia, utangnya banyak, nyalonin bupati, ratusan miliar, bunuh diri, gantung diri Bapak sekalian. Allah alam di Jemberana kemarin di mana? Bali, mantan bupati meninggal suami istri dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, jenazahnya membusuk. Ya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya Bapak sekalian kalau hidup lagi banget ursi darurat, ya Allah, ya enggak, jangan kata Nabi SAW gini, Nabi bersabda, janganlah engkau mengharapkan kematian. Tetapi andai kata memang kematian itu lebih baik karena fitnah dan sebagainya, dengan doa, ya Allah, wafatkanlah aku meninggal kalau itu lebih baik, hidupkanlah aku ini kalau itu juga lebih baik. Kalau berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, kalau Ar-Rahim itu Pak, nanti Allah berikan ya enggak bagi orang beriman dan beramal soleh, karena dia mentaati perintah Allah, balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian berbahagia, ayat berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pemilik alam, pencipta alam. Ini alhamdulillah Pak, namanya alif lam lil istighraq. Alif lam secara keseluruhan mencakup semua ciptaan Allah, mencakup semua pujian-pujian Allah. Hamdu itu kan masdar, hamida yahmadu hamdan. Dia bentuknya tunggal. Tunggal dalam bahasa Inggris plural atau singular? Tunggal ya. Mestinya terjemahannya adalah puji, satu puji itu untuk Allah. Tapi karena diterjemahkan dengan segala puji, namanya al lil istighraq, mencakup semuanya, mencakup semuanya. Dalam bahasa Arab itu ada alif lam lil istighraq, ada alif lam lil ahli zihni, ada alif lam lil hudur, ada alif lam lil jinsiyah, ada alif lam lil ma'rifah, ada alif lam lil mausul. Dalam bahasa Arab itu Pak. Makanya kalau jadi ustadz susah sebetulnya Pak. Susah nggak? Ya, pengetahuan tentang usul fikih, tafsir, nahwu sorofnya dan sebagainya. Memang harus menguasai sih, ya nggak usah banget menguasai, tapi tahu lah, betul nggak Pak? Karena ilmu Allah itu begitu luas. Yang kelas doktor S3 pun kajian hadis, misal dia doktor hadis, ada juga salah satu di antara hadis yang enggak begitu gamblang bagi mereka, betul nggak Pak? Ahli tafsir juga begitu Pak, karena manusia punya keterbatasan. Makanya jangan sampai ditanya orang punya gelar doktor tafsir, doktor hadis, ditanya masalah ilmu alam, jatoin namanya, betul nggak Pak? Ini doktor hadis, doktor tafsir ditanya tentang ilmu alam, ilmu filsafat, tahu sih sebetulnya, cuma rinciannya nggak begitu Pak, gamblang itu, ada batasannya, karena keterbatasan memang manusia terhadap ilmu Allah yang begitu luas, saudara-saudara sekalian. Segala puji bagi Allah, semuanya pujian-pujian milik Allah. Karena itu ada doa Nabi Pak, Allahumma lakal hamdu kullu walakal kullu
biyadikal khair kullu yurja'ul amru kullu. Allahumma ya Allah lakal hamdu, bagimu segala pujian, walakal amru, bagimu segala perintah, segala perkara. Biyadikal khair kullu, semuanya kekuasaan baik, yang baik ada di sisimu ya Allah. Yurja'ul amru kullu, dikembalikan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, karena itu Bapak sekalian, ya, apabila kita melihat keburukan-keburukan dan sebagainya, itu pun hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicela Bapak sekalian. Artinya kembali kepada orang lain ya. Nah ini. Kemudian apabila misalnya ada sebuah orang lahir buruk begini-begini dan sebagainya, itu pun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semuanya pujian-pujian Allah baik, Pak. Beda dengan pujian manusia kepada manusia. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, di sisi Allah itu apa? Baik. Bisa jadi kamu senang sesuatu, di sisi Allah apa? Itu apa? Buruk. Nah, ini diantaranya kaitan juga dengan takdir, Pak. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata kita begini-begini, ya anak begono gitu. Nah, tetapi bagi Allah tidak demikian. Semuanya takdir Allah itu baik, Pak. Cuma bagaimana cara kita mensikapinya. Betul nggak, Pak? Semuanya baik. Bagaimana cara kita mensikapi takdir Allah itu dengan ikhlas, bersyukur sambil mencari solusi jalan keluar. Ada orang terkena ujian, terkena musibah, mengeluh. Betul nggak, Pak? Ada yang mengeluh. Atau ada orang terkena ujian dan musibah, dia sabar. Satu, ada yang sabar. Yang kedua, di tahapan yang paling bagus, ketika dapat ujian musibah, dia sabar sambil mengevaluasi dirinya. Sebab apa ini saya dapat begini-begini? Apakah karena kemaksiatan saya? Apakah saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ini Pak, sabar yang paling baik ini. Jadi bukannya sudah sabar doang. Kenapa saya bisa begini? Dia mengevaluasi diri. Apa karena dosa-dosa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, pujian Allah ini Pak, Allah kembangkan di ayat yang lain. Makanya tadi surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Allah firmankan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Surat apa itu? Surat apa? Al-Quran. Surat Al-An'am yang ke-7 ayat 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah menjadikan al-zulumat, kegelapan-kegelapan, wan nur, dan cahaya. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa yunzira ba'san syadida, dan seterusnya. Surat apa? Sering dibaca itu surat Al-Kahfi. Siapa yang baca surat Al-Kahfi? 10 ayat di malam Jumat, Pak. 10 ayat aja tadi, ayat pertama ayat 10. Allah akan nurkan alam barzahnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, ya Allah, ya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Kitab itu Quran, tidak ada kebengkokan. Lurus dia. Tunjuk bagi orang-orang yang beriman, lurus. Makanya baik paling mantap, paling hebat, paling lurus itu Al-Quran. Yang berikutnya Bapak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, Allah kembangkan dalam ayat yang lain. Mana misalnya? Alhamdulillahilladzi ja'ilil malaikati rusula. Ya, rusula. Nah, alhamdulillahilladzi ja'alal malaikati rusula. Uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba yazidu bil khalqi ma yasha. Allah yang telah mempunyai malaikat-malaikat
Ada yang punya sayap apa? 2, ada 3, ada 4, bahkan lo tambahkan seperti itu. Apa? Halo. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Dikembangkan banyak Pak ayat-ayat yang alhamdulillahirabbil alamin dalam suratul Fatihah. Allah kembangkan di ayat-ayat yang lain. Nah, ini makanya dikatakan Al-Fatihah itu ummul Quran, ummul kitab, induknya Al-Quran, ibunya Quran, ibunya kitab. Ini Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan ini Pak, bukan karena pikiran saya, bacaan-bacaan kitab-kitab. Saya baca kitab Aunur Rahman, saya baca kitab Sofatul Tafasir, saya baca kitab Al-Misbah, Pak Qureshihab, baca kitab Ibnu Katsir, sebagai kitab-kitab buku-buku yang lain. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, di depan 34 menit cukup ini. Hari mulai jam 5 lewat rapat. Ini sekarang sudah hampir jam 5, jam 6. Cukup ya? Nah, ya udah, cukup. Pak Puyang paling entar. Di rumah Pak udah puyang, ekonomi, anak belum beres sekolahan. Ini ngajian lama banget katanya. Pengen pulang, pengen ngopi. Bermanfaat. Saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, hukum gade itu sebetulnya gimana sih? Apakah diperbolehkan? Apa? Gade. Oh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaannya bangsa Indonesia. Bermasyarakat itu antusias menyambutnya dari SD sampai ke atas. Dari SD itu untuk menyambut itu mereka tasyakuran, perlombaan, dan dana itu direkrut diambil dari warga dengan ketentuan dengan syarat katakanlah 1.000 atau berapa kurang sekian, dan dana itu untuk tasyakuran, untuk snack, untuk lomba dan sebagainya. Hadiah lomba dari uang itu apa hukumnya? Hadiah dan berpres untuk perlombaan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertanyaan yang kedua ya. Memang sudah menjadi kebiasaan setiap menjelang Agustus ada acara KRT-an. Kemudian dananya dipungut oleh siapa? Pungut oleh warga, jadi dari mereka kembali untuk mereka. Ini boleh Bapak, kan ada persetujuan. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah perlombaan. Para ulama berikhtiar, berkehati-hatian menetapkan bahwa sesungguhnya hadiah yang berasal dari biaya pendaftaran ya, misalnya, itu nggak boleh Bapak sekalian, karena termasuk perjudian maksudnya dia. Kecuali memang ada orang yang menanggung, udah mau beli hadiah perlombaan, nanti saya yang memberikan hadiah. Jadi sponsornya. Nah, terkait dengan hal tadi itu nggak boleh, termasuk MTQ Pak, festival rebana dan sebagainya, itu sudah nggak boleh, masuk perjudian itu masuknya. Jadi untuk keihtiyatan, kehati-hatian, maka Pak nggak boleh, mestinya nggak boleh itu. Kehati-hatian ya, itu termasuk hasil barang-barang haram. Apalagi umpama perlombaan burung, itu lebih dahsyat lagi. Daftar anak sekian nanti hadiahnya ini, ya itu kan perjudian Pak, yang dikelola oleh panitia, betul nggak? Sebaiknya
sebaiknya kalau lomba-lombaan tadi itu dana ini aja Pak, dana kas RT aja udah, betul nggak Pak? Dana kas RT, perlombaan Bapak sekali, perlombaan yang mengedukasi dan sebenarnya positif. Kadang-kadang kita perlombaan apa nama masukin jarum, perlombaan karung, sekali-kali perlombaan azan, perlombaan apa misalnya baca Quran, betul nggak Pak? Cerdas cermat tentang keislaman, tentang materi fikih, ya fikih-fikih dasar aja. Wudhu, syarat-syarat wudhu, batal-batal wudhu. Jarang di masyarakat begini Pak ya. Jarang. Ini memberikan edukasi, pendidikan kepada anak. Jadi saya mengutip pendapat para ulama itu termasuk bagian kimar, bagian perjudian. Maisi termasuk Pak. Halo, ya. Jadi sebaiknya dananya dari mana? Kas RT aja. Nah, tadi kalau apa yang kita makan, kemudian bla 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 tadi itu dalam acara apa namanya menyambut kemerdekaan tadi dia boleh karena dari mereka untuk mereka. Jadi disetujui. Karena dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu menurut persyaratan mereka. Ya enggak? Persyaratan mereka tetapkan. Itu ya. Setuju enggak? Ya, saya menyampaikan pendapat ulama. Hah? Yang dimaksud perjudian itu perlombaan ada anak-anak, Ya. ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Lah yang termasuk judi ini yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, apa yang anak-anak semuanya. Jadi yang gini Bapak sekali saya sudah sampaikan konsepnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolak kebaikan dan menolak atas dosa. Sama juga begini, Pak. Akilur riba wa katibuhu wa mukila wa syahidaihi sawaun. Ai fil ismi. Yang makan riba, sekretaris penulis riba, saksinya yang mewakili sama dosanya. Nah, kayak gini sama juga Bapak sekalian, kalau ada seseorang dalam sebuah kelompok ngomongin keburukan orang, Bapak dengerin, Bapak dosa, masuk dosa juga. Cuma memang dosanya tidak apa seberat dosa orang yang ngomongin. Bagaimana caranya? Ya udah keluar dari majelis. Apa ya? Saya mau buang air nih. Apa saya mau ngopi nih? Ada orang di rumah, bohong. Ada orang di rumah. Memang ada orang di rumah, istri kita, anak-anak. Apa ya? Ada orang di rumah nih. Kalau ada tamu kali, mama agak sedikit bohong ya enggak? Tapi kalau ada orang di rumah, memang ada orang di rumah. Itu. Ya, karena kalau sudah tahu Bapak sekalian, mestinya ya enggak, hadiah lomba itu dari misalnya kontribusi orang-orang tertentu, betul nggak? Ayo, ada perlombaan azan, ayo perlombaan ini kita patungan, betul? Sponsornya ada, bukan dari mereka ke mereka, bukan dari peserta, bukan dari peserta. Jadi anggap aja bahwa ini sebuah komunitas sponsor gitu ya. Ini termasuk juga santunan yatim Pak. Santunan yatim ini juga baik masalah kan. Ada santunan yatim, orang ngasih 500 juta, 300 bla bla bla. Nah kemudian niat santunan 5.000 buat siapa dia? 500.000, 300.000 buat siapa? Utuh buat yatim. Nggak taunya ini buat tenda, buat makan, buat panitia. Yang kenyang panitianya Bapak sekalian. Betul nggak? Nah makanya pos tertentu harus pisahin. Ini buat tenda, Bapak mau nyumbang berapa? Ini buat ini, konsumsi. Bapak mau nyumbang apa? Ini buat yatimnya nih, gedein. Betul nggak? Mestinya begitu Bapak sekalian. Ini tanpa kita sadari, sungguhnya berseliweran di kita ini ada sesuatu yang haram, yang subhat Pak. Nah, gitu ya. Nah. Kemudian pertanyaan Pak Sekretaris RW, tadi apa? Gini, jadi gini Bapak sekalian, hadis Nabi SAW
kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman yang ada manfaatnya merupakan riba. Jadi kita gini, misalnya ada orang minjem apa? Gadain apa? Gadain apa? Apa aja dah. Lalu kita manfaatin yang ihtiyat. Ulama yang ihtiyat itu hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Karena namanya gadean Bapak sekalian kan sebagai apa? Satu, sebagai pengikat. Khawatir nanti orang itu kabur, orang itu nggak bayar, betul nggak? Dan biasanya harga barang yang digadaikan itu lebih murah ketimbang harga umum barang tadi itu umumnya. Yang kedua, prinsip umat Islam, prinsip orang Islam adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tapi zaman sekarang ada nggak orang yang menerima gadian nggak manfaatin gadian? Ada nggak? Nggak bakal mau orang. Tuh, nggak bakal mau. Gitu Pak, yang lebih ihtiyat, lebih kehati-hatian. Ada pendapat yang kedua, misalnya gini. Kita terima gadian motor, kemudian kita manfaatin apa? Manfaatin motornya. Ada ulama yang mengatakan begini, ini masih dibolehkan karena pengimbangan dana yang kita keluarkan terhadap motor tadi itu, mau biaya perawatannya atau apanya kan, sehingga karena pengimbangan apa yang kita keluarkan dari biaya-biaya yang kita terima gadian tadi itu, maka ada ulama yang membolehkan memanfaatkan apa? Barang gade. Tapi untuk keihtiyatan, kehati-hati apa? Sebaiknya apa? Sebaiknya nggak ada istilah manfaat, karena manfaat tadi itu riba. Satu lagi gini Bapak, riba itu Pak bukan sebatas pada apa namanya riba nasi'ah atau riba fadli, juga termasuk riba begini. Seseorang minjem uang, Anda boleh antum minjem uang, cuma nanti ono di belakang saya itu kan rumput apa di rumah udah apa bala, tolong dibersihin ya. Membersihkan berupa tenaga tadi termasuk apa? Riba. Jadi ada riba nasi'ah, ada riba fadlun. Riba nasi'ah ada riba jatuh tempo, utang 100 juta. Kemudian janjian sekian, kemudian nggak kuat bayar, kemudian apa? Nambah lagi, itu termasuk pinjol, itu termasuk Pak haram ya Bapak sekarang. Karena dia apa? Antara yang kita terima dengan yang diberikan oleh mereka itu jauh berbeda. Minjam 5 juta, nggak tahu 3 bulan 4 bulan, udah 30 juta. Itu banyak masalah Pak ya. Ada solusi dari Jokowi dibantu waktu itu yang pinjol. Bukan solusi Bapak sekalian. Solusi makan gratis. Ya, makan gratis. Jutaan rakyat makan gratis. Udah baik. Bagaimana nyari kerja gampang, sarjana enggak pada nganggur, investor orang-orang pekerja dari luar jangan dibanyakin, betul nggak Pak? Kecuali yang ahlinya. Kadang-kadang kita negara sudah merdeka tapi tetap terjajah Bapak sekalian. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, makanya mohon maaf ini jangan diturutin. Saya itu bertahun-tahun enggak masang bendera merah putih. Enggak. Tapi jangan ditiru, jangan. Ini buat saya. Saya itu termasuk orang yang bagaimana ya? Ya radikal sih kagak. Kalau radikal udah teroris. Memisahkan negara. Enggak bisa negara. Karena menganggap saya ini kita belum merdeka secara utuh. Kita belum Bapak sekalian. Jangan rekaman ini jangan ada Pak Haji kumpul. Rekaman itu dituin jangan terviral. Diedit juga omongan saya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita memang meminjamkan kepada orang, betul nggak? Udah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mari Pak, PPKB-nya aja.
Betul nggak? Sebagai kekuatan khawatir nanti orang itu apa? Niatnya sudah jelek, nggak mau bayar, apa kabur, betul nggak? Sebagai ikatan, parihanu makbul, sebagai ikatan Pak. Tolonglah orang-orang saudara-saudara kita yang kesusahan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man karroba kurbatan min kurobi dunia karoballahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesusahan orang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia juga di akhirat. Nah, itu Pak ya gak? Jadi tolonglah, bantulah, memang karena ittiba Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kejadian begini Bapak sekalian di masyarakat. Cukup. Berkaitan dengan 17 Agustus ini, sebaiknya kita umat Islam harusnya bagaimana memperingati itu? Kan itu hari-hari bersyukur ya. Nah, tapi selama ini malah bulan-bulan. Ini Bapak sekalian, memang perayaan memperingati hari kemerdekaan kita ini sudah banyak yang menyimpang, betul nggak? Ada dangdutan tadi itu nyanyi-nyanyi, yang perempuannya buka aurat, betul nggak? Berbaur satu laki dengan perempuan yang lain, joget-jogetan sampai miras minuman keras. Ada yang begitu. Ini sebetulnya menyimpang. Kalau memang tasyakur atau baca dikit-dikit, ada tausiah, betul nggak Pak? Semangat kemerdekaan dalilnya. Takbir, merdeka. Wah, betul nggak Pak? Begitu mestinya. Ada tausiah tabligh akbar lah. Sejarah dibuka, sejarah tentang bagaimana bangsa kita berjuang, ulama-ulama kita, para pejuang. Doain, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ashkaron nasi lillahi tabaraka ashkarum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah, orang yang paling bersyukur kepada manusia, betul nggak Pak? Jasa-jasa mereka kita doain, para pahlawan-pahlawan, baik pahlawan tanpa jasa pun jasa, atau secara umum aja, mari kita doakan para pejuang umat Islam, ya enggak, yang telah berjuang membela tenaga pikirannya, tenaga berdarah-darah, mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah. Ini mereka sudah berjuang dari dulu Pak. Makanya gini, mohon maaf, kata salah seorang kiai besar di Bekasi, nyesel gua deh membela negara kalau kenyataan pada begini pejabat. Betul nggak Pak? Enak semakin enak, kita rakyat ini semakin susah. Ya, jadi itu yang kita doain, orang-orang yang berjuang, masuk orang-orang tua kita, itu sebetulnya adalah diantara salah satu mensyukuri kemerdekaan. Yang kedua, perlombaan dengan nilai edukatif, nilai positif buat ke depan generasi bangsa ini. Betul nggak Pak? Iya, betul. Ya, kalau misalnya balap karung atau misalnya makan kerupuk selama itu tidak menyimpang dari syariat Islam, menurut saya ya sah-sah aja Pak ya. Betul nggak? Ya, balap karung kan ya? Ya, untuk apa? Untuk bahasanya gini, untuk apa namanya? Hidup ini ya yang terlalu ngoyo lah bahasa gitu. Tapi kalau tadi yang dandutan, yang ini dan sebagainya, itu saya nggak setuju. Ya, kalau ada misalnya lari balap lari, makan kerupuk atau apa begini-begini, jika orang pada ketawa-ketawa, ya nggak Pak, ada begini-gini, terhibur kan ya. Tapi tidak berlebihan, betul. Ala kadarnya. Bapak saya tahu lah yang mana yang menyimpang terpuji, yang mana yang apa? Yang tidak terpuji, mana yang baik, yang mana buruk. Nah, tapi Bapak sekalian, kita pun harus mengevaluasi Pak, peringatan kemerdekaan demi kemerdekaan. Betul nggak Pak? Susah payah kemerdekaan ini diraih oleh para pejuang bangsa ini. Tapi saat ini ya yang kita rasakan begini Pak. Korupsi di mana-mana,
kekayaan dikuasai oleh beberapa gelintir orang dan sebagainya. Ya Allah, auzubillah, subhanallah, politik KKN dan sebagainya. Ya, apakah ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita tetap berusaha berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita, makmurkan bumi ini, beribadah, jaga iman kita, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Nih, baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.